Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang mencuri. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aklia. Pengertian mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Pembuktian praktik mencuri. Tertuduh dapat dibuktikan melalui salah satu tiga kemungkinan. Yang pertama ada kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua ada pengakuan dari pelaku pencuri itu sendiri. Yang ketiga ada sumpah dari penuduh. Dan jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dan jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hanifah. Jika praktik mencuri telah memenuhi syarat bagaimana jelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38. Berdasarkan pada hadis tersebut, sebagian ulama, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan bagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian dilakukan pertama. Kedua, potong kaki kiri jika dilakukan pencurian kedua. Yang ketiga, potong tangan kiri jika dilakukan pencurian ketiga. Yang keempat, potong kaki kanan jika dilakukan pencurian keempat. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman Nursyafa. Pada mencuri, para ulama berbeda menerima barang yang dicuri. Satu, menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama nisab curian adalah seperempat dinar emas atau 3 dirham perak. Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab seperempat dinar emas atau 3 dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah bersabda, Anna Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'u sariqa fi urabi dinarin. Artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hak potong tangan pada pencuri seperempat dinar atau lebih. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau seperempat dinar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Solha. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had mencuri merupakan hak hamba Allah atau hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkara sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah riwayat hadis Abu Daud dan Nasai. Berikut bunyinya. An Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nafa'ul hududa fima bainakum fama balagoni min hadin faqad wajaba rawahul an-Nasai. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memaafkanlah sebelum memaafkanlah selama masih berada di tanganmu. Adapun hal yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan. Hadis riwayat Al-Nasai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hikmah ukbah bagi pencuri. 1. Membuat orang yang mau bertobat pencurian mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan, sebab hukumnya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupan di masa depan. 2. Jera untuk melakukan pencurian kembali. 3. Terpelihara harta masyarakat dari gangguan orang lain. 4. Terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, bahagia. 5. Mengurangi atau bahkan menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku pencurian. Dan terakhir, 6. Menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jeripaya orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.